Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ince Mutia DS SPD, pengampu mata pelajaran PPKN. Oke, kali ini saya akan membahas tentang materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum kita membahas tentang materi ini, terlebih dahulu kita sebagai seorang siswa wajib mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kompetensi dasar pengetahuan, di mana siswa harus mampu memahami proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, sebagai seorang siswa wajib melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Kemudian yang kedua yaitu menyusun laporan hasil telaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara melalui beberapa sumber. Jadi setelah kita mengetahui kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa dan tujuan pembelajaran kita hari ini, maka pokok pembahasan kita kali ini ada 3. Yang pertama yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian yang kedua penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kemudian yang ketiga semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara. Jasa-jasanya sudah seharusnya kita kenang dan kita ingat, seperti yang diucapkan oleh proklamator Indonesia kita, Insinyur Soekarno, yaitu jas merah. Apa kepanjangan dari jas merah? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Selanjutnya, pembentukan BPUPKI. Nah, kalian harus tahu dahulu apa yang menjadi latar belakang terbentuknya BPUPKI. Pada saat itu, kondisi bangsa Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang dalam melawan penjajah. Setelah kekalahan Belanda dalam Perang Asia Timur Raya, bangsa Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Nah, ada beberapa kebijakan Jepang yang menimbulkan penderitaan terhadap rakyat Indonesia pada saat itu. Yang pertama, pelaksanaan kerja paksa atau kerja rodi yang menyebabkan laki-laki Indonesia dikirim ke Burma untuk melaksanakan pekerjaan berat dalam kondisi yang buruk. Kemudian yang kedua, pengambilan paksa di mana kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, dan keperluan hidup diambil semua secara paksa. Kemudian yang ketiga yaitu perbudakan paksa dengan perlakuan yang buruk dalam kamp-kamp tahanan. Janji Jepang membentuk BPUPKI diwujudkan pada tanggal 29 April 1945 dengan anggota berjumlah 62 orang tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Nah, ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan memiliki 2 wakil ketua. Yang pertama yaitu Ichibangase Yoshio dan RP Suroso. Setelah dibentuknya BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang resmi kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian sidang tidak resmi dilaksanakan pada masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua yang dimana membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Sidang ini dipimpin langsung oleh anggota BPUPKI kita, Insinyur Soekarno. Nah, sidang BPUPKI tersebut dilaksanakan di Gedung Chow Sang In atau biasa dikenal dengan Gedung Pancasila. Baiklah, sekian materi hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan materi perumusan dasar negara. Terima kasih sudah bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.